Sebenarnya banyak contoh-contoh di Alkitab yang sangat bagus ya. Nehemia pasal 5 ayat 1. Tadi ada orang yang seperti itu, dan kita harus betul-betul tahu. Orang itu minta-minta atau meminjam atau minta belas kasihan itu betul-betul karena dia nggak mampu atau karena sifatnya meminta seperti itu. Nah, itu dosanya beda. Kalau dia, apa yang dikatakan Nehemia ini ya, ayat 1, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri. Nah, istri ini biasanya sering ngeluh, suami nggak ada di sini. Para istri terhadap sesama orang Yahudi. Karena yang mikirkan keluarga kan istri. Suami kan kerja aja gitu kan, nggak mikirin. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadekan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ini posisi yang sangat sulit. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki kami dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dikawinin, dimiliki orang lain, jadi budak. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah Nehemia aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Apa yang rusak ini? Tatanan sosial bumi dan langit. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin terpuruk. Dan tidak ada hati belas kasihan sama sekali. Dan surah tahu baca nanti di bawahnya, Nehemia kumpulkan semua orang kaya, pemuka-pemuka, dan diminta menanggung mereka semua. Dan kalau tidak, kamu dikebaskan oleh Tuhan dan kamu dibinasakan Tuhan. Dan mereka bertobat semua, dan mereka kemudian memberikan semua. Ya, nah ini kondisinya apa? Kondisi yang betul-betul tidak mampu. Nah, bagaimana saya tahu orang ini minta bener nggak minta? Kok minta terus? Atau ini sifatnya dia gitu? Kayak saya dengan papa saya kan sama. Saya lihat, ini orang ini kurang ajar ini kan? Kenapa? Datang lagi minta lagi gitu kan? Apalagi pokoknya bohong-bohong gitu kan? Kita harus mendidik orang seperti ini, walaupun nanti kita dikata-katain minta ampun. Dan beritahu, ajar untuk jujur, bagaimana keadaanmu betul, ya kan? Yang kedua, kalau ada waktu, cek langsung kondisi keluarganya. Karena cara salah satunya itu, yang seperti minggu yang lalu saya ceritakan kan, ada tuduhan kepada seorang hamba Tuhan tentang ketidakjujuran, tentang uang gitu. Maka saya minta, ada buktinya enggak? Oke, kamu pelayan di mana? Iya. Majelis siapa? Dan harus dibuktikan. Datangkan majelisnya, bendaranya. Betul enggak dia mencuri? Enggak. Loh, kenapa kamu tuduh? Dari mana kamu? Nah, kita harus jelas. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tadi itu, kekudusan Tuhan. Dan kita harus nyatakan itu. Dan orang ini, kalaupun ada salahnya, dan sudah dimaafkan selesai, ya udah selesai. Nggak ada masalah lagi. Dia mau jadi presiden kayak mau jadi apapun silakan. Karena sudah beres. Mau jadi pendeta kayak mau jadi apa, udah beres. Kan gitu kan? Kan diberesin gitu. Nah, kalau sudah dicek dan benar dia dalam kelemahan keluarga dan lain-lain, itu bergantung pada kemurahan kita. Nah, ingat baik-baik. Kita memiliki dana semuanya. Jangan lupa kita punya tanggung jawab keluarga. Dan tidak boleh semua yang kita miliki dikasihkan ke dia. Terus anaknya kamu nggak sekolah dulu ya, supaya dia anaknya sekolah dulu. Nah bisa, itu diatur di Alkitab. Keluarga harus di dalam kekuatan, baru orang lain. Kecuali, kalau kita tiba-tiba diminta oleh suara Tuhan, dan kita runding bersama, dan itu pernah terjadi di beberapa kali, uang ini dibutuhkan. Terus gimana? Oh iya, ini kasih ke mereka. Kalau semuanya itu anak saya, iya, kasih ke mereka. Semua ini, iya semua. Kasih ke mereka. Karena ada kerelaan, ada kesediaan hati. Dan jangan berharap orang berdosa itu jujur terus. Nggak bisa. Dan yang paling celaka adalah waktu kita menolong seseorang, saudara, itu ada seperti ketergantungan.
Ya. Dan ini sifat manusia kita. Kita senang ditolong. Kalau Tuhan senang menolong saya, aduh puji Tuhan, ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Begitu Tuhannya tidak menolong, kenapa Tuhan nggak nolong? Kayak dimarah-marahi Tuhannya. Loh, kamu ditolong atau enggak kan haknya dia. Kalau saya nolong orang itu kan hak saya. Begitu saya nggak berikan haknya, nah orang itu kan bisa bekerja dan lain. Kalau saya nggak ngasih, itu kan nggak ada masalah, kamu jangan marah dengan saya. Kenapa? Loh kan itu hak saya. Keadilannya kan di situ berhentinya. Tapi orang berdosa yang bergantung ngutuk-ngutuk ke kita. Dulu ngasih, kenapa seorang nggak ngasih? Sampai berdoa pun, ya itu jahat sekali. Itu kira-kira orang-orangnya kalau besar seperti itu jadi koruptor semua. Jiwa koruptor itu. Jadi menghisap keuntungan orang, keenakan, ya. Dan kita harus sadar itu. Jadi harus diteliti, Bu. Dan dari kitanya juga harus punya kebijakan dan hikmat untuk mengatur uang kita. Jangan sampai nanti ini uangnya suami karena nggak bisa, nggak tega mah payah, tak kasih orang itu. Ya berantem dengan suami. Nggak mungkin. Ya, izinlah pada suami. Doakan bersama dan itu jalannya seperti itu. Oke? Masih ada yang lain?